Pemirsa Intens Investigasi, jawaban telak akhirnya datang dari kubu Ressa Rosano. Benarkah keinginan damai dari pihak Denada hanyalah sebuah ilusi yang harus dibayar dengan syarat yang teramat berat? Di balik tuntutan hukum yang kian memanas, sebuah rahasia menyakitkan kini terbongkar. Mengapa Ressa selama ini memilih bungkam dan mengabaikan pesan singkat sang ibu? Benarkah ada luka mendalam saat pihak Ressa mencoba datang dengan itikat baik, namun pintu rumah Denada hanya dibuka selebar 15 cm? Kini, perdamaian tak lagi soal kata maaf di media sosial. Mengapa pihak Ressa mendesak syarat mutlak agar Denada bersujud maaf di hadapan Bapak Dino dan Ibu Ratih, sosok orang tua asuh yang telah berdarah-darah membesarkan Ressa selama 24 tahun? Apakah ini soal uang ataukah soal harga diri dan martabat yang dianggap telah dizalimi oleh sang diva? Mengapa hingga detik ini ia masih memanggil ibu kandungnya dengan sebutan Mbak? Seberapa lebar jurang canggung yang memisahkan ikatan darah mereka hingga panggilan ibu terasa begitu berat untuk terucap? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebuah jawaban mengejutkan datang dari kubu Ressa Rosano. Menanggapi keinginan pihak Denada untuk menyudahi konflik dan menempuh jalan damai, pihak Ressa akhirnya angkat bicara. Ressa menyatakan bahwa pintu perdamaian sebenarnya masih terbuka lebar, namun perdamaian itu tidak datang secara cuma-cuma. Pihak Ressa mengajukan syarat mutlak yang cukup berat. Mereka mendesak Denada untuk bertemu secara langsung dengan 3 pihak utama, termasuk Ressa sendiri, serta sosok yang telah mengasuh Ressa sejak kecil. Tak hanya sekadar bertemu, Denada juga dituntut untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung di hadapan mereka. Gugatan saya ini orientasinya kan sebetulnya kan 1365 ya. Kontra matedat itu terkait dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Denada yang kemudian menimbulkan kerugian. Yang notabene itu terhadap tergugat 2 dan tergugat 3. Ya. Kapasitas untuk kita berdamai itu ya kalau saya juga bisa berharap itu. Bisa mencabut pun saya juga bisa berharap. Asalkan Denada itu bisa bertemu ya dengan ketiga pihak ini. Asalkan Denada itu bisa bertemu ya dengan ketiga pihak ini. Jadi pihak prinsipal di dalam gugatan saya itu yang pertama itu adalah Ressa, yang kedua itu adalah Mamae, yang ketiga adalah Papae. Kalau urusan pengakuan anak sudah selesai clear, oke lah, alhamdulillah lah ya. Meskipun inkasu dalam hal ini dia memberikan pernyataan itu secara medsos. Bukan face to face. Ya toh, itu makanya kita masih belum bisa membaca ada penyesalan nggak di situ, ada penyesalan nggak di situ. Permintaan maaf si Denada itu kepada prinsipal yang kedua dan prinsipal yang ketiga, yang notabene ini sudah membesarkan Ressa dengan ikhlas, dengan rasa kasih sayang, tetapi masih didolimi. Pendoliman yang pertama, silaturahmi saja antara pihak kedua, prinsipal kedua dengan prinsipal ketiga ini nggak pernah dijemput, nggak pernah diterima oleh pihak Denada. Bahkan disuruh berdiri di trotoar, suruh menunggu 3,5 jam, 2 hari berturut-turut.
Perseteruan ini nyatanya bukan lagi sekadar urusan hukum formal, melainkan telah menyentuh ranah harga diri. Kuasa hukum Ressa, Ronald Armada, secara terbuka menyampaikan penyesalannya atas klarifikasi yang sempat diunggah Denada di media sosial. Menurut Ronald, pernyataan tersebut dianggap tidak menyentuh akar masalah karena tidak secara eksplisit menyampaikan permohonan maaf kepada sosok yang paling berjasa dalam hidup Ressa. Ia memandang tindakan Denada selama ini telah menzalimi harkat dan martabat orang tua asuh Ressa, yakni Bapak Dino dan Ibu Ratih yang telah merawat Ressa sedari kecil. Bagi pihak Ressa, martabat orang tua asuhnya jauh lebih berharga dari apapun. Kenapa yang saya sesalkan kemarin itu, Denada di dalam pengakuannya itu tidak juga secara eksplisit juga menyatakan permohonan maaf kepada kedua orang tua saya. Kan saya sudah berkali-kali yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini bukan soal angka, tetapi tindakan Denada itu yang saya pandang sudah betul-betul mendolimi harkat dan martabat orang tua saya. Alasan dibalik aksi bungkam Ressa atas pesan singkat Denada akhirnya terungkap. Ronald Armada selaku kuasa hukum Ressa membeberkan fakta mengejutkan yang terjadi. Ternyata sebelum drama ini mencuat, pihak Ressa beberapa waktu lalu sudah menunjukkan itikat baik dengan mendatangi kediaman Denada selama 2 hari berturut-turut. Namun penyambutan yang diterima justru jauh dari kata hangat. Ronald menuturkan, meski sudah ada komunikasi sebelumnya, pintu rumah Denada hanya dibuka selebar 15 cm. Bukannya dipersilakan masuk ke ruang tamu, mereka justru hanya dipertemukan dengan petugas keamanan di depan pintu. Perlakuan inilah yang diduga menjadi pemicu kekecewaan mendalam di kubu Ressa. Meski situasi kian memanas, Ronald Armada menegaskan dirinya tetap membuka pintu komunikasi. Jika memang Denada memiliki itikat baik yang tulus untuk bertemu, ia siap menjembatani pertemuan tersebut demi mengakhiri kemelut panjang ini. Akankah Denada menyambut uluran tangan sang pengacara, atau justru hubungan ibu dan anak ini akan semakin terkunci rapat? Jadi baru kira-kira 5 menit ini aku tahu kalau ternyata memang sudah ada pernah WA antara Denada dengan Ressa. WA antara Denada dengan Ressa. Yang ditunjukkan itu kan cuma waalaikumsalamnya, tetapi tidak pernah yang belakangnya itu kan ditunjukkan. Isinya tidak semua. Dia ini pernah WA Denada nggak pernah dijawab sama Denada. Dia ini pernah WA Denada nggak pernah dijawab sama Denada. Jadi kalau semuanya dia tersinggung, apalagi dia mendapatkan pengakuan itu hanya melalui medsos, kan sudah wajar kalau dia juga menjawab cuma hanya sekedarnya saja. Karena apa? Permintaan maaf yang dilakukan oleh Denada itu karena dia tidak melakukan face to face, ya, tidak ada penyesalan di situ, ya, tidak mengena juga kepada hatinya. Dia ini bingung mau menjawab apa lagi gitu loh. Itu makanya di dalam jawaban dia yang agak panjang tadi, yang saya cerna tadi, Ressa itu takut harus berbuat gimana nanti. Ressa itu takut harus berbuat gimana nanti. Jadi simpelnya itu takut nanti dia gak terima. Kalau Denada memang mau, nanti saya fasilitasi, oke, ya toh. Saya nggak masalah. Tetapi kalau kita yang disuruh untuk berinisiasi untuk ketemu, ya datang ke Denada, saya kan sudah bilang di dalam konferensi pers yang sebelumnya, takutnya nanti kita nggak dibukakan pintu lagi gitu loh. Takutnya nanti kita nggak dibukakan pintu lagi gitu loh. Kita sudah 2 hari berturut-turut tuh ya, datang ke rumahnya Denada itu dibukakan pintu cuma 15 cm, itu pun sama satpamnya, yang kita sudah komunikasi dengan Denada, kita sudah di Jakarta. Nggak pernah disuruh masuk ke ruang tamunya, nggak pernah disuruh masuk ke ruang tamunya. Makanya Denada itu kan sebetulnya kan nggak usah ngechat, datang aja sudah, dia tahu kan gimana dia tinggal kan. Itu loh, dia salah semua nanti karena chat-chatannya dia sebelumnya itu nggak pernah direspon sama Denada.
Tak hanya soal urusan personal, Ronald Armada juga memberikan klarifikasi tegas mengenai legalitas langkah hukum kliennya. Ia menegaskan bahwa poin-poin gugatan terhadap Denada masih tetap konsisten dan tidak berubah. Terkait keraguan yang sempat dilontarkan kuasa hukum Denada, Ronald menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi hanyalah penambahan tim kuasa hukum untuk memperkuat barisan pembelaan bagi Ressa. Sederhana, karena ada penambahan kuasa hukum yang ada tim saya, yang satunya baru akhir masuk, yang namanya Mas Firdaus itu yang tidak tercantum dalam gugatan yang awal, yang sekarang ini harus dimasukkan, yang itu diributkan sama kuasa hukum Denada, padahal itu nggak terlalu fundamental, nggak terlalu krusial bagi saya sebetulnya. Nggak apa-apa lah, kita turuti lah, nanti kita ajukan perubahan untuk itu aja, menambah itu aja. Di balik dinding ego yang menjulang, tersimpan sebuah pengakuan jujur dari lubuk hati Ressa Rosano. Meski terikat darah sebagai ibu dan anak, Ressa secara terbuka mengakui bahwa hubungan mereka masih dibalut rasa canggung yang teramat dalam. Begitu besarnya jarak yang tercipta, hingga saat ini Ressa mengaku masih menyapa Denada dengan sebutan Mbak. Sebuah panggilan yang seolah menegaskan betapa lebarnya jurang komunikasi di antara mereka. Tak hanya soal panggilan, Ressa pun dengan berani mengakui kekhilaafannya. Ia menyadari bahwa selama ini dirinya mungkin masih mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam menghadapi kemelut ini. Ressa sampai sekarang masih manggil Mbak. Canggung. Udah diakuin sama Denada sendiri. Kenapa nggak coba langsung panggil? Iya kebalik lagi, canggung. Terus kan belum ketemu langsung gitu. Kalau ketemu langsung kan lebih enak. Iya ngajak ketemu. Bukan belum mau, takut ngambil keputusan. Dan takutnya juga nanti terjadi ketiga kalinya gitu. Kan simpelnya gitu tadi Kak, maksudnya Ressa kan di Jakarta, kan pasti tahu, teman-teman kakak semua pun tahu Ressa ada di mana, kenapa nggak langsung aja gitu. Dia bingung juga sekarang ini harus manggil ibu ta, manggil mbak ta. Soalnya di dalam cecetan itu Denada sudah bilang, ya terserah nanti nyamannya mau panggil apa. Itu pun aneh kan rasanya kan, coba gimana rasanya? Nah coba. Sekarang mau panggil mbak boleh, panggil ibu boleh, kan gitu kan. Sudahlah, jangan lewat cecetan, karena cecetan itu tidak bisa menunjukkan ya gimana rasanya perasaan ini bisa meluap. Tapi insya Allah saya punya prediksi yang agak sedikit positif ya, karena saya selalu husnudon sama yang di atas, sang hak. Insya Allah ini nanti smooth lah nanti penyelesaiannya, kalau memang Denada itu betul-betul bisa mengesampingkan egonya yang pertama ya, bisa menunjukkan bahwa orientasi dia untuk melakukan pengakuan itu betul-betul dari hatinya, itu aja. Seperti apa pula, kuasa hukum Denada secara blak-blakan menyebut bahwa sifat Ressa saat ini telah berubah drastis. Apa yang sebenarnya memicu kegagalan mediasi mereka hingga komunikasi kedua belah pihak kini terputus total. Upaya perdamaian antara Denada dan sang putra Ressa tampaknya masih menemui jalan buntu. Kuasa hukum Denada, Iqbal, secara blak-blakan mengungkap bahwa proses mediasi yang dilakukan sebelumnya dinyatakan gagal. Meski begitu, pihak Denada menegaskan bahwa pintu perdamaian belum sepenuhnya tertutup. Namun, ada beberapa poin yang sangat mereka sayangkan dari sikap pihak Ressa.
Iqbal menyayangkan langkah Ressa yang justru muncul di berbagai podcast dan memberikan pernyataan yang dianggap hanya memperkeruh suasana hingga menjadi gaduh. Alih-alih meredam konflik, aksi tersebut dinilai membuat situasi menjadi tidak nyaman. Di sisi lain, Iqbal menambahkan bahwa sejak video klarifikasi mencuat, Denada terus berupaya menghubungi Ressa demi menjalin komunikasi. Namun hingga kini upaya tersebut tetap berujung pada keheningan tanpa jawaban. Mediasinya gagal, cuman itu tidak menutup upaya para pihak ini untuk berdamai meskipun sedang berjalan. Pertama, kan mediasi sampai 3 kali panggilan ya. Pertama, memang kita yang datang. Terus yang kedua kan kita juga di spare waktu itu beberapa hari kan kita juga sempat meeting ya. Berjalannya kita musyawarah ini, pihak penggugat mohon maaf ya, podcast kemana-mana sehingga kami itu menyimpulkan bikin gaduh lah, istilahnya Anda mengerucut ke perdamaian malah bikin suasana tidak enak. Jadi kita tunda untuk datang sambil musyawarah yang akhirnya ya sudah, kalau pihak penggugat mau tetap kayak gitu juga percuma musyawarah, akhirnya ya deadlock. Kita periksa juga dulu keabsahannya, masing-masing surat kuasa juga. Kita sudah ngasih surat kuasa mediasi. Nah terus ya itu kita kan sudah isun rencana mau datangkan Mbak Denada, mestinya malah Mbak Denada yang WA terus ke Ressa ini ya Mas. Beberapa kali WA kok dibales. Saya ingat pada saat mengunggah video pengakuan itu bahwa Ressa itu anaknya, sejak saat itu WA terus tiap hari, nggak dibales. Selain itu, spekulasi baru kini juga dilemparkan oleh pihak Denada. Melalui kuasa hukumnya, muncul sebuah pernyataan mengejutkan yang menyebut bahwa sikap dingin dan menjauh yang ditunjukkan Ressa saat ini bukanlah sifat aslinya. Pihak Denada meragukan apakah tindakan Ressa tersebut murni dari keinginannya sendiri atau ada pengaruh lain di belakangnya. Bukan tanpa alasan, sang kuasa hukum memberikan sebuah analogi yang mendalam. Logikanya, jika seorang anak selama ini tidak pernah tahu siapa ibu kandungnya dan tiba-tiba kebenaran itu terungkap, seharusnya sang anak akan merasa rindu dan ingin segera memeluk ibunya. Namun, dalam kasus Ressa yang terjadi justru sebaliknya, sebuah penolakan dan bungkamnya komunikasi. Hal inilah yang menjadi tanda tanya besar bagi kubu Denada. Ibarat anak mengetahui ibunya yang selama ini dia tidak ketahui, anggaplah ya, yang selama ini tidak ketemu kan harusnya pengen cepet-cepet ketemu sih. Jahat, buruk apa, mesti pengen berusaha menasihati ibu atau gimana, minimal menemui lah. Itulah kalau anak. Nah Ressa ini kan di WA tidak dibalas, kan dia aneh. Tapi saya yakin loh, ini bukan sikap Ressa sesungguhnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.